apa yang disampaikan tadi sama Pak Pemirsa, tidak tahu dari harapan kami juga untuk anak-anakku sekalian untuk menempuh pendidikan yang lebih jauh. Yang pertama-tama yang saya hormati anak-anakku sekalian yang masuk di bangku pendidikan umumnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya masih banyak anak-anak yang masih dulu kepolisian, banyak yang berurusan dengan pidana sampai berproses sampai ada pembinaan bahkan sampai tingkat pengadilan. Yang perlu kita ketahui ini yang masalah narkoba yang biasa terjadi di kalangan sekolah. Seperti halnya yang disampaikan Pak Babinsa, bahwa bully itu sifatnya merendahkan dan mengecilkan, bahkan perbuatan fisik. Jadi terjadi biasa perbuatan fisik. Contohnya, ini contoh yang pernah terjadi dan diketahui oleh pihak kepolisian. Tolong yang di belakang dengarkan ke sini, jangan sampai ada ini perlu dipahami. Contoh itu yang terjadi di beberapa sekolah. Jadi dia mengecilkan anak itu, mungkin ada perkara sesuatu karena biasanya melakukan perbuatan palak. Palak ini dari awal ini dia ditanya, dia palak teman-temannya sampai jadi permasalahannya sampai timbul dendam, ya masuk kekerasan fisik sampai muncul di media sosial, sehingga yang para pelaku itu dijerat hukuman sampai korban mengalami cedera. Ini ada beberapa sampai tingkat polis. Jadi tolong kepada orang tua bahwasanya banyak kejadian kita tidak tahu. Dari awal perbuatan. Dari awal perbuatan itu mulai dari merokok. Dari merokok ini awalnya sampai kecanduan sampai mengundang rekan-rekannya. Jadi hindari, jangan sampai merokok dari awal. Terus mengenal perbuatan yang namanya narkoba biasanya terjadi karena suatu keinginan dan ingin mengenal apa itu sebenarnya narkoba. Jadi saya sampaikan ada beberapa hal yang menjadi prioritas kita. Jangan biarkan berkeliaran anak sampai jam 10 malam. Itu kenapa gelisah semua ini? Kepanasan. Tidak ini kemarin karena banyak yang saya temukan itu sampai jam 2 malam. Terus perhatikan juga anak-anak kita yang sering menggunakan HP sampai larut malam. Jadi HP juga ini masuk narkoba digital. Jadi narkoba digital. Coba perhatikan siapa yang sering pakai HP sampai larut malam. Siapa? Angkat tangan dulu. Nanti angkat tangan yang sering pakai HP sampai larut malam. Tidak ada pakai HP sampai larut malam. Jadi biasa main game, itu biasa melawan orang tua itu. Jadi tidak ada. HP itu termasuk narkoba digital.
termasuk narkoba digital. Jadi kenapa sampai itu? Karena mau tidur HP, ditidurkan sama HP, bukan orang tuanya. Jadi HP-nya itu yang game-game. Siapa yang sering main game? Siapa yang sering main game? Tergantungan. Jadi peran aktifnya kami minta orang tuanya tolong didampingi anak-anaknya yang sampai berulang akan mempengaruhi kepintaran atau otaknya, bahkan sampai ke saraf. Begitu. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan, ini kalangan anak-anak yang masih sekolah banyak yang ditemukan menggunakan narkoba, bukan lagi narkoba digital, narkoba yang sering diminum. Jadi ada beberapa hal yang seperti ini. Namanya mengenal narkoba itu perlu kita tahu apa fungsinya ini. Jadi ada namanya tramadol yang sering anak-anak diminum itu sampai kesadarannya menurun dan akan merusak saraf sehingga anak bisa menjadi dulu. Ini yang termasuk akibatnya. Jadi yang kedua, masalah narkoba ini untuk kebutuhannya dalam tubuh ini akan mengganggu saraf. Kenapa berdiri? Kenapa begitu? HP jangan sampai melengket di tangan anak-anak sekalian. Kedua, maksimal sampai jam 9, di atas sampai jam 10. Banyak yang merokok kecuali yang masih baru, lainnya tidak, belum kenal. Yang kelas 6, siapa yang merokok di sini? Yang kelas 6, kelas 5, tidak ada yang merokok.